Ketemu materi. Ketemu. Udah mulai ya tuh? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyiwa Afifah dengan NIM A1D1241119. Perkenalkan, nama saya Dinda Fatima Azara dengan NIM A1D1241120. Perkenalkan, nama saya Media Nebao dengan NIM A1D1241117. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asfi Alfian dengan NIM A1D1241118. Di sini kami akan menjelaskan filsafat pendidikan menurut Aristoteles. Filsafat pendidikan Aristoteles berfokus pada pengembangan individu secara holistik, mengintegrasikan aspek moral, intelektual, dan fisik. Adapun beberapa prinsip utama dalam filsafat pendidikan menurut Aristoteles adalah eudaimonia atau kebahagiaan. Tujuan utama pendidikan adalah untuk mencapai kebahagiaan eudaimonia, yaitu kebahagiaan yang diperoleh melalui kehidupan yang baik dan berbudi luhur. Aristoteles percaya bahwa pendidikan harus mempersiapkan individu untuk hidup secara etis dan berkontribusi pada positif pada masyarakat. Yang kedua ada pendidikan karakter. Pendidikan harus membentuk karakter moral siswa. Aristoteles menekankan pentingnya kebajikan seperti keadilan, keberanian, dan pengendalian diri yang merupakan kunci untuk mencapai kehidupan yang baik. Pendidikan karakter dilakukan melalui teladan, disiplin, dan penguatan kebiasaan baik. Yang ketiga ada pendidikan sebagai proses holistik. Aristoteles melihat pendidikan sebagai proses yang melibatkan pengembangan intelektual, fisik, dan moral. Setiap aspek ini saling berkaitan dan harus diperhatikan secara seimbang untuk menghasilkan individu yang utuh. Metode pembelajaran. Aristoteles mengajarkan pendekatan pendidikan yang interaktif dan dialogis, di mana siswa dilibatkan dalam diskusi dan pemecahan masalah. Ia percaya bahwa pembelajaran harus melibatkan penalaran dan refleksi, bukan hanya penghafalan. Yang kelima ada pendidikan berbasis ilmu pengetahuan. Pendidikan harus didasarkan pada pengetahuan ilmiah dan rasional. Aristoteles menekankan pentingnya memahami dunia melalui observasi dan pengalaman serta pengembangan pemikiran kritis. Yang keenam ada keseimbangan antara teori dan praktik. Aristoteles percaya bahwa pendidikan harus mencakup teori dan praktik. Pengetahuan yang diperoleh harus dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai bidang seperti seni, politik, dan ilmu pengetahuan. Yang ketujuh ada pendidikan untuk kewarganegaraan. Pendidikan harus mempersiapkan individu untuk menjadi warga negara yang baik. Aristoteles menganggap bahwa individu yang terdidik dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik dan sosial, serta membuat keputusan yang bijak demi kebaikan bersama. Dengan prinsip-prinsip ini, filsafat pendidikan Aristoteles menekankan pentingnya membentuk individu yang tidak hanya cerdas tapi juga berbudi pekerti, sehingga dapat menjalani kehidupan yang bermakna dan produktif dalam masyarakat. Adapun teori Aristoteles Teori Aristoteles mencakup berbagai bidang pengetahuan, termasuk filsafat, politik, etika, logika, dan ilmu alam. Berikut adalah beberapa gagasan utama dari teori-teori Aristoteles. Yang pertama, metafisika. Aristoteles membahas tentang substansi dan perubahan. Menurutnya, setiap benda terdiri dari materi, unsur fisik, dan bentuk atau konsep atau esensi. Perubahan terjadi ketika bentuk atau esensi suatu benda berubah. Yang kedua, logika. Aristoteles adalah salah satu pelopor logika formal, terutama melalui silogisme. Silogisme adalah bentuk argumen di mana kesimpulan ditarik dari dua premis. Yang ketiga, etika. Dalam etika Nikomacheia, Aristoteles mengajukan konsep kebahagiaan sebagai tujuan tertinggi hidup manusia. Menurut kebahagiaan diperoleh dengan
dalam menjalani kehidupan yang baik dan bijaksana melalui keutamaan. Keutamaan adalah keseimbangan antara dua ekstrem yang disebut sebagai prinsip jalan tengah. Yang keempat, teori politik. Dalam bukunya Politika, Aristoteles mengklarifikasi berbagai bentuk pemerintahan. Aristoteles lebih menyukai politeia sebagai bentuk pemerintahan ideal karena menurut ini memberikan keseimbangan antara kelas kaya dan kelas miskin. Yang kelima, teori alam atau teori fisika. Aristoteles juga mengembangkan teori tentang alam. Ia percaya bahwa alam terdiri dari 4 elemen: tanah, air, udara, dan api. Dan setiap benda memiliki kecenderungan untuk bergerak menuju tempat alami mereka. Yang keenam, teori kausalitas. Aristoteles memperlihatkan 4 jenis penyebab dalam memahami fenomena alam yang dikenal sebagai 4 penyebab Aristoteles. Yang pertama, penyebab material, bahan atau materi yang menjadi dasar dari sesuatu. Yang kedua, penyebab formal, bentuk atau pola dari sesuatu. Yang ketiga, penyebab efisien, agen atau penyebab yang menggerakkan sesuatu untuk terjadi. Yang keempat, penyebab final, tujuan atau alasan mengapa sesuatu ada. Yang ketujuh, psikologi dan jiwa. Aristoteles juga mengembangkan teori tentang jiwa. Ia menanggapi jiwa sebagai bentuk kehidupan dan mengidentifikasi 3 jenis jiwa. Yang pertama, jiwa vegetatif. Yang kedua, jiwa sensitif. Yang ketiga, jiwa rasional. Pemikiran Aristoteles dan bagaimana pandangannya masih relevan hingga saat ini. Yang pertama yaitu metode penilaian dan logika. Aristoteles sangat dihormati karena kontribusinya dalam pengembangan logika. Ia mengembangkan sistem logika deduktif yang dikenal sebagai sisiologisme. Sisiologisme adalah rangkaian pernyataan yang terdiri dari 2 premis dan sebuah kesimpulan yang dihasilkan darinya. Yang kedua itu adalah metafisika. Aristoteles berusaha memahami dasar-dasar realisme dan eksistensi dalam metafisikasi. Ia membedakan antara bentuk dan materi dan percaya bahwa keduanya saling terkait dalam satu objek. Pemikiran ini menyumbang pada pengertian esensi, entitas, dan hakikat suatu hal. Contohnya dalam pandangan Aristoteles, ide kebajikan bukan hanya sebuah konsep mental tetapi berakar pada bentuk yang mencari ciri-ciri moral. Yang ketiga yaitu etika dan kebijaksanaan. Aristoteles mengembangkan teori etika yang terkait pada kebahagiaan dan kebajikan. Ia berpendapat bahwa tujuan utama manusia adalah mencapai eudaimonia, suatu keadaan sejahtera dan bahagia yang dihasilkan dari praktik kebajikan. Baginya kebajikan adalah kebiasaan-kebiasaan positif yang membentuk karakter dan memandu perilaku manusia menuju kebaikan dan kesempurnaan. Yang keempat yaitu adalah politik dan kepemimpinan. Dalam karyanya yang berjudul Politik, Aristoteles mempertimbangkan berbagai bentuk pemerintahan dan mengadvokasi polis sebagai bentuk pemerintahan yang paling baik, karena memberikan kesempatan bagi warganya untuk berpartisipasi dan mencapai potensi penuh mereka. Ia juga membahas pentingnya kepemimpinan yang bijaksana dan beretika untuk mencapai kebahagiaan bersama dalam masyarakat. Yang kelima, ilmu alam. Aristoteles juga memiliki sumbangan besar dalam ilmu alam dan filsafat alam. Ia mengamati alam dengan cermat dan mengklarifikasi organisme hidup berdasarkan karakteristik mereka. Pemikirannya tentang gerak dan penyebab menjadi landasan bagi ilmu fisika untuk beradab-adab sebelum kemudian diganti oleh teori Newtonian. Walaupun pemikiran Aristoteles sangat mengagumkan, tidak dapat dihindari bahwa beberapa dari pandangannya telah ditinggalkan atau direvisi seiring perkembangan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Namun warisannya tetap relevan dan berpengaruh hingga saat ini.
Banyak dari metode penalaran dan logika yang ia kembangkan masih digunakan dalam pendidikan filsafat dan ilmu pengetahuan modern. Pentingnya untuk menghargai kontribusi Aristoteles dalam sejarah pemikiran manusia dalam pemahaman betapa pentingnya pemikiran-pemikiran filosofi masa lalu dan bentuk dasar pemikiran dan nilai-nilai kita saat ini. Teori Aristoteles itu terdiri dari 4 unsur, sebagiannya dipengaruhi oleh gagasan mentornya Plato serta karya-karya filsuf Empedokles sebelumnya. Teori Plato mengakui bahwa teori Aristoteles itu sebagai murid terbesarnya. Menurut Philoponus itu menyebutkan sebagai pemikiran aliran. Jika teori Aristoteles tidak hadir dalam perkuliahan, Plato akan berkata, intelek tidak ada di sini. Plato percaya bahwa dunia fisik saat ini adalah manifestasi dari dunia bentuk atau ide yang mendasari, dan bahwa semua objek di dunia fisik kita saat ini terdiri dari kombinasi bentuk-bentuk ini. Sebaliknya, percaya bahwa semua materi terdiri dari 4 unsur dasar yang ia identifikasi sebagai tanah, udara, api, dan air. Teori Aristoteles itu menggabungkan ide-ide ini, mengembangkan teori yang menyatakan bahwa semua materi terdiri dari kombinasi 4 elemen dasar dan masing-masingnya memiliki sifat dan karakteristiknya uniknya sendiri. Ia percaya bahwa unsur-unsur dapat diubah dan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Akan tetapi unsur-unsur tersebut tidak akan pernah dapat diciptakan atau dimusnahkan. Sifat-sifat khusus setiap benda merupakan hasil dari kombinasi tertentu dari unsur-unsur yang dibentuknya. Secara keseluruhannya, teori Aristoteles itu tentang 4 unsur sangat dipengaruhi oleh karya Plato dan Empedokles, serta gagasan umum pada masanya tentang alam dan struktur materi. Teori Aristoteles itu tentang 4 unsur materi mempunyai pengaruh besar pada para filsafat, ilmuwan, dan pemikir kemudian dalam berbagai cara. Beberapa cara utama faktornya mempengaruhi pemikiran selanjutnya meliputi: yang pertama, filsafat alam. Teori 4 unsur Aristoteles itu merupakan bagian penting dari sistem filsafat yang lebih luas dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan filsafat alam. Gagasannya bahwa semua materi dapat direduksi menjadi kombinasi. Keempat elemen ini membantu meletakkan dasar bagi penyelidik ilmiah terhadap elemen dari alam. Yang kedua, alkimia. Gagasan tentang empat elemen merupakan inti dari pengembangan alkimia yang berupa logam dasar menjadi emas. Para alkemis percaya bahwa dengan mengubah proporsi 4 unsur dengan suatu zat, mereka akan mengubah mengubah sifat-sifat dan mengubahnya menjadi zat lain. Yang ketiga, astrologi. Teori keempat unsur juga penting dalam perkembangan astrologi, yang berpendapat bahwa pergerakan benda langit mempengaruhi keseimbangan unsur-unsur di dalam urusan manusia. Yang terakhir yaitu filsafat. Teori Aristoteles itu tentang 4 elemen juga merupakan bagian dari sistem filsafat yang lebih luas dan mempunyai dampak yang signifikan terhadap para filsuf kemudian.
Hal ini kaum Stoa yang menggunakan sebagai dasar teori mereka sendiri tentang alam. Secara keseluruhan, teori Aristoteles itu tentang 4 unsur materi mempunyai pengaruh yang dalam dan bertahan lama dari berbagai bidang, mulai dari filsafat alam, sains, kedokteran, hingga astrologi. Nah, adapun tujuan filsafat pendidikan menurut Aristoteles adalah untuk mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh, baik dari segi moral, intelektual, maupun fisik. Aristoteles percaya bahwa pendidikan harus membantu individu mencapai eudaimonia atau kebahagiaan sejati yang diperoleh melalui kehidupan yang berbudi luhur dan rasional. Tujuan utama filsafat pendidikan Aristoteles ada beberapa. Yang pertama, pengembangan kebajikan moral. Pendidikan harus membentuk karakter moral siswa seperti keadilan, keberanian, dan pengendalian diri yang penting untuk hidup harmonis dalam masyarakat. Yang kedua, ada peningkatan kemampuan intelektual. Aristoteles menekankan pentingnya logika dan pemikiran rasional. Pendidikan harus melatih siswa untuk berpikir kritis dan memahami dunia secara ilmiah. Yang ketiga, ada keseimbangan antara teori dan praktik. Pendidikan harus mengajarkan pengetahuan teoritis atau episteme dan keterampilan praktis atau teknik, sehingga siswa tidak hanya memahami konsep-konsep tetapi juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mencapai kebahagiaan atau eudaimonia. Melalui pendidikan, individu diharapkan dapat mencapai kebahagiaan sejati dengan menjalani kehidupan yang rasional dan bermoral. Aristoteles itu mengklarifikasi berbagai bentuk pemerintah. Menurut kalian, apa saja bentuk-bentuk pemerintah yang disukai Aristoteles dan bentuk-bentuk pemerintah yang ia anggap sebagai penyimpangan? Mengapa ia lebih menyukai politeia dibanding dengan bentuk pemerintah lain? Kalian gimana? Menurut saya, siswa diharapkan menjelaskan bahwa Aristoteles mengklarifikasi pemerintahan yang baik sebagai monarki, aristokrasi, dan politeia, sedangkan tirania, oligarki, dan demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang menyimpang. Politeia adalah bentuk pemerintahan yang ia sukai karena melibatkan keseimbangan antara kepentingan umum dan pribadi serta menghindari ekstremisme. Izin menambahkan, Aristoteles mengklarifikasikan pemerintahan kedua dalam kategori pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang menyimpang. Bentuk pemerintahan yang baik menurutnya adalah pemerintahan yang bertujuan untuk kepentingan umum, sementara bentuk pemerintah yang menyimpang bertujuan untuk kepentingan pribadi, penguasa, atau kelompok tertentu. Adapun bentuk pemerintahan yang baik, yang pertama, monarki. Pemerintahan oleh satu orang yang berkuasa demi kebaikan dan kepentingan umum. Yang kedua, aristokrasi. Pemerintahan oleh sekelompok kecil yang terbaik yang dipilih berdasarkan kebajikan dan kebijaksanaan mereka dan mereka berkuasa demi kepentingan seluruh masyarakat. Yang ketiga, politeia. Pemerintahan oleh banyak orang yang juga bekerja untuk kepentingan umum. Adapun bentuk pemerintahan yang menyimpang. Yang pertama, tirani. Tirani adalah monarki yang menyimpang di mana seorang penguasa tunggal memerintah demi kepentingannya sendiri dan tidak peduli dengan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, oligarki.
Oligarki adalah pemerintahan oleh sekelompok kecil orang kaya yang berkuasa demi kepentingan mereka sendiri. Yang ketiga, demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan oleh banyak orang tetapi menyimpang di mana mayoritas yang miskin berkuasa dan mengambil keputusan demi kepentingan mereka sendiri. Izin menambahkan, Aristoteles menekankan bahwa pemerintahan yang baik adalah yang bertujuan untuk kebaikan bersama dan melibatkan partisipasi warga. Dia juga mengingatkan bahwa transisi antara bentuk pemerintahan dapat terjadi, dan pemerintahan yang tampaknya baik dapat menjadi buruk jika tidak dijalankan dengan bijaksana. Nah, aku mau nanya, apakah konsep eudaimonia masih relevan dalam konteks pendidikan modern? Di era saat ini, dengan banyaknya tekanan sosial dan ekonomi, apakah fokus kebahagiaan sebagai tujuan pendidikan dapat dicapai? Apakah kebahagiaan itu seharusnya diukur dengan pencapaian akademis atau kesejahteraan mental? Izin menjawab, menurut saya konsep eudaimonia yang dalam pemikiran Aristoteles berarti kebahagiaan atau kehidupan yang baik masih dapat dianggap relevan dalam konteks pendidikan modern. Meskipun ada tantangan baru yang dihadapi oleh siswa dan masyarakat. Berikut adalah beberapa pertimbangan mengenai relevansi eudaimonia dalam pendidikan saat ini. Yang pertama, relevansi eudaimonia. Tujuan holistik. Eudaimonia mengedepankan pemahaman bahwa kebahagiaan tidak hanya berkaitan dengan pencapaian akademis, tetapi juga meliputi kesejahteraan fisik, emosional, dan sosial. Dalam pendidikan modern, ini dapat diinterpretasikan sebagai pengembangan karakter, keterampilan sosial, dan kesehatan mental. Kesejahteraan mental. Dengan meningkatnya perhatian terhadap kesehatan mental di kalangan pelajar, pemahaman Aristoteles tentang eudaimonia sebagai keadaan seimbang dan pemenuhan dapat menjadi panduan untuk menciptakan lingkungan belajar mendukung kesejahteraan mental. Yang kedua, tentang tekanan sosial dan ekonomi. Tekanan untuk berprestasi. Di era persaingan yang ketat, banyak siswa merasakan tertekan untuk mencapai hasil akademis yang tinggi. Fleksibilitas dalam tujuan pendidikan. Pendidikan modern bisa mengambil pendekatan yang lebih fleksibel, di mana tujuan tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses belajar yang membangun karakter dan kecerdasan nasional. 3. Mengukur kebahagiaan. Lebih dari pencapaian akademis, mengukur kebahagiaan seharusnya tidak hanya didasarkan kepada pencapaian akademis, kesejahteraan mental, hubungan sosial yang sehat, dan kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup juga merupakan indikator penting dari eudaimonia. Pengalaman dan keterlibatan.
Kebahagiaan dapat diukur melalui pengalaman siswa dalam proses pembelajaran. Yang keempat, pendekatan pendidikan yang menyokong eudaimonia. Pendekatan holistik. Pendidikan seharusnya mencakup pengembangan kognitif, emosional, dan sosial. Lingkungan belajar yang mendukung menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung kesejahteraan mental siswa sangat penting untuk mencapai eudaimonia. Menurut kalian, apakah keseimbangan antara teori dan praktik yang diusulkan Aristoteles masih relevan? Apakah pendidikan modern cukup memberikan ruang bagi penerapan praktis, terutama dalam bidang yang sangat teoritis seperti ilmu sosial dan humaniora? Keseimbangan antara teori dan praktik yang diusulkan Aristoteles masih sangat relevan dalam konteks pendidikan modern. Konsep ini menggarisbawahi penting tidaknya hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktik. Ada beberapa poin yang mendukung relevansi konsep ini serta tantangan yang dihadapi dalam pendidikan modern, khususnya dalam bidang ilmu sosial dan humaniora. Yang pertama, relevansi keseimbangan teori dan praktik. Teori memberikan kerangka kerja untuk memahami konsep, sementara praktik memungkinkan siswa untuk melihat bagaimana teori tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata. Dalam ilmu sosial dan humaniora, penerapan teori dapat membantu siswa memahami dinamika sosial, perilaku manusia, dan konteks budaya. Kombinasi teori dan praktik dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Mereka tidak hanya belajar untuk menghafal informasi, tapi juga untuk menganalisis dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam situasi nyata. Yang kedua, ada tantangan dalam pendidikan modern. Di kurikulum yang terlalu teoritis di banyak institusi pendidikan, terutama di bidang sosial dan humaniora, terdapat kecenderungan untuk fokus pada teori dengan sedikit perhatian pada praktik. Hal ini bisa membuat siswa merasa terputus dari realitas dan kurang siap menghadapi tantangan di dunia nyata. Lalu ada kekurangan peluang praktis. Pendidikan formal seringkali tidak menyediakan cukup kesempatan bagi siswa untuk terlibat dalam pengalaman praktis seperti magang, proyek, penelitian lapangan, atau keterlibatan dalam komunitas. Ini penting untuk menghubungkan pembelajaran teoritis dengan pengalaman langsung. Yang ketiga, ada pentingnya pengalaman praktis. Pendekatan pembelajaran berbasis proyek dapat membantu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Dengan melakukan proyek yang relevan dengan isu-isu sosial nyata, siswa dapat menerapkan pengetahuan teoritis dan melihat dampaknya secara langsung. Lalu ada kolaborasi dengan masyarakat. Mengintegrasikan pengalaman lapangan dan kerjasama dengan organisasi masyarakat dapat memberikan konteks praktis untuk teori yang dipelajari di kelas. Ini juga membantu siswa untuk mengembangkan empati dan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu sosial. Yang keempat, ada inovasi dalam pendidikan. Penggunaan teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk menghubungkan teori dan praktik. Simulasi pembelajaran daring, alat interaktif, dapat memberikan siswa pengalaman praktis meskipun dalam konteks teoritis. Lalu ada interdisipliner. Mengadopsi pendekatan interdisipliner yang menggabungkan ilmu sosial dan humaniora dengan disiplin lain seperti sains, teknologi, dan seni, dapat memperkaya pengalaman belajar dan memfasilitasi penerapan praktis dan teori yang dipelajari. Keseimbangan antara teori dan praktik yang diusulkan Aristoteles tetap relevan dalam pendidikan modern. Meskipun terdapat tantangan dalam menerapkan prinsip ini, penting bagi institusi pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan praktis, terutama dalam bidang yang sangat teoritis seperti ilmu sosial dan humaniora. Dengan cara ini, pendidikan dapat menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga mampu menghadapi tantangan dan berkontribusi secara positif di masyarakat. Kalau menurut saya, konsep keseimbangan antara teori dan praktik dalam
usulkan Aristoteles itu masih relevan hingga saat ini, terutama pada pendidikan modern. Mengapa? Untuk lebih dalam menggabungkan teori dan praktik, siswa tidak hanya memahami konsep secara abstrak, tetapi ia juga dapat melihat bagaimana konsep tersebut bekerja dalam kehidupan kita, membuat pembelajaran ini lebih bermakna dan mudah diingatin. Dan mungkin untuk mempersiapkan lebih baik untuk dunia kerja. Dunia kerja itu menuntut individu yang tidak hanya memiliki pengetahuan teoristik yang kuat, tetapi juga mungkin mampu menerapkan pengetahuan tersebut yang situasi yang nyata. Dan mungkin untuk pengembangan diri, keseimbangan antara teori dan praktik membantu kita mengembangkan seluruh potensi, baik intelektual, sosial, dan maupun emosional. Apakah pendidikan modern cukup untuk ruang untuk praktik? Menurut saya masih belum cukup. Banyak sekali kekurangan, banyak sekali masih banyak yang perlu tantangan untuk diatasi. Yang pertama, tantangan untuk mencapai prestasi akademis, kurangnya sumber daya. Yang terakhir, kurikulum yang terlalu padat yang dijelaskan oleh Nashwa. Itu rasanya. Aristoteles membagi pendidikan menjadi beberapa tahap berdasarkan perkembangan individu yang sesuai dengan tahapan usia dan kebutuhan pengembangan. Ini ada beberapa pembagian pendidikan menurut Aristoteles. Yang pertama, pendidikan awal, pendidikan anak. Dari lahir hingga sekitar usia 7 tahun, pendidikan pada tahap ini lebih bersifat moral dan emosional. Anak-anak diajarkan nilai dasar, disiplin, dan kebiasaan baik. Pendidikan di rumah, terutama dari orang tua, sangat penting. Yang kedua, ada pendidikan dasar, pendidikan remaja. Dari usia 7 tahun hingga sekitar 14 tahun. Pendidikan formal dimulai yang meliputi pengajaran bahasa, musik, dan matematika. Aristoteles percaya bahwa pengajaran pada tahap ini harus mengembangkan kemampuan intelektual dan keterampilan praktis. Yang ketiga, ada pendidikan tinggi atau pendidikan dewasa. Dari usia 14 tahun hingga 21 tahun atau lebih, pada tahap ini pendidikan berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan rasional. Siswa belajar filsafat, ilmu pengetahuan, dan etika. Pendidikan ini bertujuan untuk mempersiapkan individu untuk kehidupan publik dan tanggung jawab sosial. Yang keempat, ada pendidikan praktis. Fokusnya melibatkan penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Aristoteles menganggap penting bahwa individu untuk menerapkan keterampilan yang diperoleh dalam pendidikan, baik dalam bidang seni, politik, maupun bisnis. Aristoteles menganggap bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan kebajikan individu sehingga mereka dapat berkontribusi secara positif terhadap masyarakat. Kurikulum menurut pandangan Aristoteles. Kurikulum yang akan berfokus pada pembentukan individu secara menyeluruh, mencakup pengembangan intelektual, moral, praktis, dan estetika. Ia menekankan keseimbangan antara teori dan praktik, serta pentingnya perkembangan karakter. Berikut adalah beberapa elemen utama yang harus diajarkan dalam kurikulum yang mengikuti prinsip-prinsip Aristoteles. Yang pertama, pembelajaran intelektual.
Pendidikan harus mencakup pemahaman mendalam tentang teori konsep-konsep fundamental dan pengetahuan yang dapat membantu individu memahami dunia secara logis dan rasional. Yang kedua, pengembangan moral dan etika. Pendidikan karakter merupakan elemen penting dalam kurikulum Aristoteles. Dalam Etika Nikomekia, Aristoteles menjelaskan bahwa kebahagiaan sejati eudaimonia hanya bisa mencapai dengan mengembangkan kebijakan moral biasa. Yang ketiga, pembelajaran praktis. Aristoteles menekankan bahwa teori harus disertai dengan penerapan praktis. Keempat, seni dan estetika. Menurut Aristoteles, kesenian berperan penting dalam pengembangan manusia karena seni membantu memahami dan mengekspresikan realitas serta emosi manusia. Yang kelima, pendidikan jasmani. Pendidikan menurut Aristoteles juga mencakup kesehatan fisik. Tubuh yang sehat penting untuk mendukung pikiran yang sehat. Yang keenam, pendidikan politik. Sebagai seorang filosof politik, Aristoteles percaya bahwa pendidikan politik penting untuk membentuk warga negara yang bijaksana dan aktif dalam kehidupan publik. Yang ketujuh, kebijaksanaan praksis. Aristoteles menekankan pironesis atau kebijakan praktis, yaitu kemampuan untuk membuat keputusan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-8, keterlibatan dalam komunitas. Aristoteles melihat manusia sebagai makhluk sosial yang hanya bisa mencapai kebahagiaan sejati dalam konteks komunitas. Kurikulum Aristoteles akan mencakup aspek intelektual, moral, praktis, dan estetika, yang semuanya dirancang untuk membentuk individu yang seimbang, bijaksana, dan berkontribusi dalam masyarakat. Ini mencerminkan keyakinan Aristoteles bahwa pendidikan harus membantu individu mencapai kebahagiaan sejati dengan mengembangkan potensi penuh mereka baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Dapat cara melakukan diskusi.
Kamu menjawab. Kamu menjawab. Tuh. Aku minta kamu menjawab. Menurut Ya. Menurut kalian, bagaimana pemikiran Aristoteles tentang pendidikan dapat dikaitkan dengan teori-teori pendidikan lainnya seperti teori konstruktivisme atau teori humanistis? Menurut saya pemikiran Aristoteles tentang pendidikan meskipun berasal dari zaman kuno, ia memiliki relasi yang kuat dengan teori-teori pendidikan modern yang seperti Wida bilang konstruktivisme atau teori humanistik. Mungkin ada beberapa berkaitannya. Pada bagian konstruktivisme, pembelajaran aktif terorisme menekankan pentingnya pengalaman praktik dalam pendidikan. Ia percaya bahwa pengetahuan tidak hanya diperoleh melalui pengajaran, tetapi juga melalui pengalaman langsung dari refleksi. Hal ini sejalan dengan konstruktivisme yang menekankan bahwa siswa itu membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan kehidupan di sekitar dan pengalamannya. Pada bagian peran guru itu Aristoteles melihat bahwa peran guru sebagai pembimbing dan fasilitator itu bukan sebagai pengisi informasi. Ia percaya bahwa guru harus membantu siswa menemukan dan mengembangkan potensi mereka sendiri. Hal itu sejalan dengan konstruktivisme yang menekankan bahwa peran guru sebagai fasilitator berjalan pembelajaran dan bukan sebagai penyampaian informasi. Sedangkan pada teori humanistik itu pengembangan potensi manusia. Aristoteles itu percaya bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk mencapai eudaimonia, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan. Ia menekankan bahwa pentingnya mengembangkan potensi manusia secara utuh, termasuk aspek intelektual, moral, dan sosial. Hal itu sejalan dengan teori monistik yang menekankan bahwa pentingnya mengembangkan diri dan potensi manusia. Dan juga pada pembelajaran berpusat pada siswa, Aristoteles percaya bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan individu diri. Ia menekankan pentingnya memahami karakteristik dan bakat
bakat setiap siswa. Hal ini sejalan dengan teori humanistik yang menekankan bahwa pentingnya pembelajaran berpusat pada siswa dan memenuhi kebutuhan individual yang pada bagi. Nah, satu lagi pada pentingnya nilai dan moral, nilai dan etika. Aristoteles itu menekankan pentingnya pendidikan karakter dan nilai-nilai moral. Ia percaya bahwa pendidikan harus membantu siswa mengembangkan moralitas dan menjadi warga negara yang baik. Hal itu sejalan dengan teori humanistik yang menekankan bahwa pentingnya mengembangkan nilai-nilai dan etika dalam sistem pendidikan saat ini. Mungkin itu saja menurut aku. Izin menambahkan, pemikiran Aristoteles tentang pendidikan mencerminkan banyak prinsip yang dapat diterapkan dalam konteks konstruktivisme dan teori humanistik. Keduanya menekankan pentingnya pengalaman, interaksi sosial, pengembangan karakter, dan pencapaian kebahagiaan, yang semuanya selaras dengan tujuan pendidikan Aristoteles. Integrasi ide-ide ini dapat memberikan pendekatan yang lebih holistik dan efektif dalam mendidik generasi muda. Berarti ke-9 termasuk juga. dalam pendidikan, apa saja kesamaan dan perbedaannya?
Menurut saya, analisis dan perbandingan pandangan Aristoteles dengan konstruktivisme Aristoteles khusus Yunani yang berpengaruh dan konstruktivisme pendekatan pendidikan moral memiliki kesamaan dan perbedaan dalam pandangan mereka tentang pengetahuan. Berikut adalah kesamaannya, yaitu dalam pengetahuan aktif, peran pengalaman, peran guru. Perbedaannya yaitu sumber pengetahuan, peran rasionalitas, tujuan pendidikan. Kesimpulannya itu meskipun ada perbedaan, baik Aristoteles maupun konstruktivisme memiliki kesamaan dan menekankan pentingnya pembelajaran aktif, pengalaman dan peran guru sebagai fasilitator. Aristoteles memberikan dasar filosofis yang kuat untuk pendekatan konstruktivisme dengan menekankan pentingnya pengalaman dan interaksi dengan dunia dalam pembangunan pengetahuan, namun konstruktivisme memperluas pandangan Aristoteles dengan memasukkan peran konstruksi sosial budaya dan bentuk pemahaman. Kita bisa mendeskripsikan contohnya apa? Contoh konsep Aristoteles dan konstruksi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pada dalam pembelajaran bahasa asing. Pada pandangan Aristoteles itu anak-anak mulai belajar kata-kata baru dengan mendengarkan orang lain berbicara. Mereka mencoba menirukan pelafalan dan menggunakan kata-kata tersebut dalam kalimat sederhana. Sedangkan pada pandangan konstruktivisme, anak-anak tidak hanya menghafal kata-kata, tetapi juga mencoba berkomunikasi dengan orang lain yang berbahasa tersebut. Mereka mungkin menggabung dalam klub bahasa atau menonton film bahasa asing. Melalui interaksi ini, mereka membangun kemampuan berbahasa yang lebih konvensi. Intinya, baik Aristoteles maupun konstruktivisme memerankan pentingnya pengalaman langsung dalam proses belajar. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dari kehidupan sehari-hari, kita dapat membantu anak-anak menjadi pembelajaran yang aktif, kreatif, dan mandiri. Itu masih banyak tuh. Ini tadi dipotong. Yang tambah yang lain. Kesimpulannya panjang nih. Kesimpulannya panjang. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dalam pembelajaran mengenai filsafat pendidikan menurut Aristoteles ini, yang pertama, tujuan pendidikannya. Aristoteles berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan karakter dan kebajikan moral individu. Pendidikan harus mengarah pada pembentukan individu yang baik, tidak hanya dalam hal pengetahuan tetapi juga dalam tindakan dan perilaku. Yang kedua, ada keseimbangan antara teori dan praktik. Aristoteles menekankan pentingnya keseimbangan antara teori dan praktik dalam pendidikan. Ia percaya bahwa pengetahuan yang diperoleh harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai kebijaksanaan. Yang ketiga, ada pendidikan sebagai proses sepanjang hayat. Aristoteles melihat pendidikan sebagai proses yang berlangsung sepanjang hidup. Pendidikan tidak hanya terjadi di bangku sekolah, tetapi juga dalam pengalaman dan interaksi sosial. Yang keempat, adanya peran lingkungan. Lingkungan dan konteks sosial sangat berpengaruh terhadap pendidikan.
Aristoteles mengakui bahwa faktor eksternal seperti keluarga dan masyarakat berperan penting dalam perkembangan individu. Yang kelima ada pendidikan dan kebahagiaan. Aristoteles mengaitkan pendidikan dengan pencapaian kebahagiaan. Menurutnya, melalui pendidikan yang baik, individu dapat mencapai eudaimonia, yaitu kondisi kehidupan yang baik dan memuaskan. Secara keseluruhan, filsafat pendidikan Aristoteles menekankan pentingnya pengembangan moral dan karakter, serta integrasi antara teori dan praktik dalam proses pendidikan yang berkelanjutan. Udah cukup tuh kalau ini aja. Tambah bagian yang lain. Yang tambah ini kan terus kesimpulan, tambah yang lain lagi ya. Dieditkan juga. Sekian yang kami dapat sampaikan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.